Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ence Ziara Permata, MPM 25412030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Isra adalah perjalanan horizontal dari Masjidil Haram ke Mekah, ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Mi'raj adalah perjalanan vertikal dari Masjidil Aqsa naik ke langit-langit sampai ke Sidratul Muntaha, tempat tertinggi di alam semesta. Jadi, Isra Mi'raj adalah dua peristiwa luar biasa yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam satu malam. Keduanya, peristiwa ini terjadi pada sekitar tahun ke-10 kenabian setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, disebut tahun kesedihan. Kronologi Isra Mi'raj. Peristiwa Isra, perjalanan malam, awal perjalanan Nabi SAW sedang berada di sekitar Ka'bah atau Hijr Ismail. Malaikat Jibril datang membangunkan Nabi. Dada Nabi dibelah dan dibersihkan dengan air Zam-Zam, diisi dengan hikmah, iman, dan keteguhan hati. Kendaraan buruk Nabi dinaikkan ke buruk, makhluk berwarna putih lebih besar dari kedelai dan lebih kecil dari kuda. Kecepatan buruk sejauh mata memandang dalam satu langkah tiba di Masjid Al-Aqsa. Nabi turun dan sholat 2 rakaat. Di sana Nabi bertemu para nabi terdahulu, Ibrahim, Musa, Isa, Adam, dan nabi-nabi lainnya. Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai imam sholat bagi semua nabi sebagai tanda pemimpin para nabi, Syahidul Abiyah. Peristiwa Mi'raj, naik ke langit. Langit pertama, Adam. Nabi bertemu Adam, mereka saling mengucapkan salam. Adam menegaskan pentingnya kesolehan anak cucu. Langit kedua, Yahya atau Isa. Nabi bertemu para nabi yang mendiami langit kedua. Dialog singkat tentang keteguhan dalam dakwah. Langit ketiga, Yusuf. Yusuf dikisahkan sebagai orang yang sangat tampan. Pertemuan menandai ujian kesabaran dan keindahan spiritual. Langit keempat, Idris. Idris dikenal dengan ilmu dan kesalehan, nasihat tentang kebijaksanaan. Langit kelima, Harun. Harun, kubu persaudaraan kenabian dengan Nabi Musa. Langit keenam, Musa. Musa menjadi penengah, dia yang menyarankan Nabi Muhammad untuk meminta kelonggaran terkait kewajiban salat. Langit ketujuh, Ibrahim. Ibrahim berada di tingkat paling tinggi, simbol ketinggi kepada Allah, maqam Mahmud atau Sidrat Al-Muntaha. Di dekat pantauan ilahi tertinggi, Nabi mengalami munajat atau keiktiman rohani. Beberapa riwayat menyebut Sidrat Al-Muntaha, pohon tertinggi, sebagai batas di mana makhluk lain tidak sanggup melewatinya. Sidratul Muntaha ini adalah tempat tertinggi yang bahkan malaikat tidak bisa melampauinya. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, jika aku melangkah lebih jauh, aku akan terbakar." Nabi SAW melanjutkan sendiri dan menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rute perjalanan Isra Mi'raj. Di Sidratul Muntaha, Allah menetapkan awalnya 50 kali salat sehari. Nabi Musa menyarankan Nabi Muhammad meminta keringanan. Nabi bolak-balik antara Allah dan Musa hingga akhirnya menjadi 5 waktu salat. Tetapi pahalanya tetap 50. Ini menunjukkan salat adalah hadiah langsung dari Allah. Salat tidak diberikan melalui malaikat, melainkan langsung dalam Mi'raj. Kepulangan Nabi ke Mekah. Nabi kembali ke Mekah pada malam yang sama. Pagi harinya beliau menceritakan kejadian ini kepada kaum Quraisy. Banyak yang tidak percaya, bahkan mengejek. Namun Abu Bakar membenarkan dengan penuh iman dan mendapatkan gelar As-Siddiq. 5. Makna penting Isra Mi'raj. Pertama, bukti kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya dan memuliakan Nabi sebagai pemimpin para nabi. Kedua, keteguhan dalam dakwah.
Islam menghadapi masa sulit saat itu, Isra Mi'raj menguatkan Nabi agar tidak menyerah. Ketiga, kedudukan Masjidil Aqsa. Islam menegaskan hubungan spiritual Mekah ke Aqsa dan ke langit. Keempat, perintah salat. Salat adalah tiang agama, ibadah paling awal diwajibkan secara langsung. Kelima, tanda kekuasaan Allah. Allah menunjukkan bahwa manusia bisa dibawa ke tempat yang tidak dijangkau akal manusia. Dalil Al-Quran dan Hadis. Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Surat An-Najm 13-18 menceritakan penglihatan Nabi saat Mi'raj dan perjumpaan dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Kesimpulan dari Isra Mi'raj adalah pembersihan hati Nabi, perjalanan dari Mekah ke Palestina, naik ke langit hingga Sidratul Muntaha, bertemu para nabi, menerima perintah salat, pulang dalam satu malam. Ini adalah mukjizat besar yang menjadi bukti keagungan Allah dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW.